Novel Cultivation Chat Group Chapter 37. Awalnya Song Suhang hanya ingin memegang kepala si preman itu, dan mungkin mengetuk kepala imutnya. Tapi berat yang dia rasakan dari lengannya sekarang seperti mengangkat tongkat kayu, yang membuatnya merasa seperti bisa memutar pria dewasa ini seperti roda angin dan api. Bagaimana kalau aku coba memutarnya sekali saja? Untungnya, dia masih bisa menahan rasionalitasnya, dan dengan kuat menahan keinginan untuk memutar lingkaran dengan tangannya, itu akan terlalu mengerikan, akan menakuti anak-anak. Saat ini, Song Suhang mengerti bagaimana perasaan Soft Feather ketika mengangkat koper besar itu. Mungkin di mata Soft Feather, 100 pound sama dengan tas kertas. Sungguh menakutkan, aku harus sekali lagi memberi selamat kepada diriku sendiri karena tidak berpikir dengan kemaluanku ketika dia mendudukiku malam itu. Kalau tidak, kamu tahu. Aduh aduh aduh. Si preman berambut pirang itu ketakutan saat diangkat dari belakang kepalanya, dia mengayunkan kakinya dengan liar di udara, dan mengeluarkan teriakan menakutkan, siapapun yang mendapat perlakuan diangkat dari kepala akan pipis karena ketakutan. Sebentar saja dia hampir mengira dirinya akan melayang ke langit. Tapi tidak peduli bagaimana si preman pirang itu berjuang, lengan yang mencengkeram kepalanya seperti batang besi, dan tidak melonggar sedikitpun. Dia yang berjuang seperti ikan yang dipancing dan diangkat ke udara, tidak peduli bagaimana dia mengayun, dia masih tampak begitu pucat dan tak berdaya. Kawan-kawan preman pirang itu juga cukup terkejut, sampai-sampai mereka tertegun cukup lama sebelum bereaksi. Dasar orang sok pahlawan, siapa kau pikir dirimu? Teriak salah satu preman itu. Meski mereka tidak akan secara aktif memprovokasi siswa seperti Song Suhang yang terlihat kuat, mereka tidak akan mundur jika dia yang menyerang lebih dulu. Dasar kurang ajar, sok jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik. Kau harus evaluasi dirimu sendiri. Dari kiri dan kanan dua preman menyerang Song Suhang secara bersamaan. Satu mengacungkan tinjunya, sementara yang lain mengeluarkan tongkat karet. Kedua orang itu mengumpat tanpa henti, meningkatkan semangat mereka. Ini adalah cara khas preman berkelahi, pertama gunakan intimidasi untuk mendominasi lawan, lalu gunakan jumlah untuk menang. Ketika mereka berhadapan dengan lawan yang lebih pengecut, begitu lawan takluk oleh intimidasi, langkah berikutnya adalah mengeroyok satu orang dengan senang hati. Tapi hari ini, teriakan kedua preman itu murni untuk meningkatkan nyali mereka. Lawan adalah seseorang yang mengangkat si pirang dari kepala dengan satu lengan. Ini membuat hati mereka gemetar, jika mereka tidak meningkatkan nyali sendiri, mereka mungkin akhirnya terlalu takut untuk bertindak. Mendengar keluarganya dicaci maki, Song Suhang tidak bisa tidak membuat wajahnya kaku. Tidak perlu dikatakan bahwa dia adalah pria yang mencintai keluarganya, dan selalu sangat membencinya setiap kali seseorang mengutuk kerabatnya. Inilah sebabnya aku sangat tidak menyukai kalian, mulut kalian terlalu kotor, terlalu sering mengutuk keluarga orang. Sambil berkata demikian, Suhang memperlakukan si pirang di tangannya sebagai senjata, dengan kejam menghantamkannya ke preman di kiri yang memegang tongkat. Keduanya saling bertabrakan dan jatuh, lalu berguling ke samping. Karena dia kesal, Song Suhang menggunakan sekitar setengah kekuatannya ketika melemparkan preman berambut pirang itu. Kekuatan sebanyak ini masih luar biasa bagi orang biasa. Ketika preman pirang dan preman tongkat saling bertabrakan, terdengar suara tulang patah, lalu keduanya jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan, sepertinya mereka tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Segera setelah itu, Song Suhang mengangkat kakinya secepat kilat, mengeksekusi tendangan pelor ke preman yang mengacungkan tinju kanannya. Dia yang bergerak belakangan tapi serangannya lebih dulu mengenai sasaran. Lagi pula, kaki lebih panjang dari lengan. Saat berkelahi, menggunakan tendangan lebih menguntungkan daripada menggunakan pukulan. Pelor meledak. Si preman merintih, lalu jatuh dan berguling di tanah sambil memegangi buah pelirnya. Matanya seperti bendungan yang runtuh, dan air mata mengalir tanpa henti. Ups, aku menjadi lebih kuat, dan mengontrol kekuatanku pada tendangan ini, tidak akan benar-benar pecah, kan? Kata Song Suhang dengan lembut. Dalam sekejap mata, 3 dari 7 preman sudah terbaring di tanah. 4 yang tersisa tidak bisa tidak menelan air liur mereka, semangat mereka jatuh ke titik terendah, mereka sering melalui pertempuran, berkelahi bukanlah hal yang luar biasa bagi mereka, jadi mereka mengembangkan keterampilan menilai yang baik. Pria di depan mereka ini pasti tangguh seperti berlian hati dan panah, bahkan jika ketujuh mereka tidak terluka alih-alih 4, masih mustahil bagi mereka untuk menjadi tandingan orang ini. Apalagi, cara menyerang lawan ini sangat jahat, keempat pria itu melihat kawan mereka meratap di lantai sambil menutupi barangnya, dan merasa seolah-olah buah pelir mereka juga samar-samar sakit. Pandangan Song Suhang menyapu keempat preman itu, melihat bahwa mereka tidak berani bertindak dan memiliki ekspresi pengecut, dia juga kehilangan minat untuk memukuli mereka. Karena itu, dia dengan muram berkata, pergi sana. Keempat pria itu mengeratkan gigi mereka, mengangkat 3 rekan mereka yang jatuh, dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pria sejati itu fleksibel, mereka kabur hari ini untuk tetap hidup dan kembali untuk balas dendam ketika mereka menjadi lebih kuat. Bocah, ingat baik-baik, jangan sampai aku melihatmu lagi, kalau tidak akan kuperlihatkan padamu apa akibatnya. Setelah melarikan diri sejauh tertentu, ketujuh preman itu tidak lupa melemparkan kalimat ini untuk menyelamatkan muka. Ini disebut berusaha sekuat tenaga meskipun kalah pasti. Song Suhang mendengus dingin, menggosokkan tinjunya, lalu menepuknya dengan keras. Ekspresi ketujuh preman itu berubah, dan mereka mempercepat lari mereka. Sungguh, sesuatu seperti geng seluruhnya dimusnahkan baru saja terjadi, mereka tidak belajar apapun.
Mungkin suatu hari mereka akan memprovokasi seseorang dan berakhir dengan geng seluruhnya dimusnahkan lagi. Selanjutnya, dia melihat ke arah gadis muda yang bersandar di dinding. Gadis muda itu berdiri tegak menyandar ke dinding dengan ekspresi acuh tak acuh dan tatapan emas es. Tidak ada ketakutan di matanya, dan dia tidak punya niat untuk berterima kasih pada Suhang. Kamu tidak apa-apa, Song Suhang bertanya dengan sopan. Gadis muda itu tetap acuh tak acuh, dan Suhang tidak suka diperlakukan dengan penolakan dingin setelah menunjukkan ketulusan, jadi dia hanya bertanya sekadar basa-basi, lalu berbalik untuk pergi. Gadis muda berambut pendek itu menyapu sekilas pandang pada Song Suhang. Sok sibuk. Dia mendengus dingin, lalu dengan sombong berbalik dan pergi seperti ayam jago yang bangga. Song Suhang. Apa-apaan itu? Apa semua gadis muda zaman sekarang memiliki sikap seperti ini? Pada akhirnya, Song Suhang adalah orang baik yang tidak ingin mencari masalah, jadi dia hanya menertawakan dirinya sendiri. Waduh, aku lupa bahwa aku sedang buru-buru. Jika aku lebih lambat, mereka mungkin akan mulai makan tanpa aku, itu akan sangat merugikan. Song Suhang cepat pergi menuju apartemen Li Yangde di luar kampus. Hal-hal seperti makan gratis, dia paling suka. Baik itu makan buku gratis atau makan makanan gratis. Jalan Auspicious Blok 221D kamar 602, apartemen mandiri, sekitar 70 meter persegi. Bagi kutu komputer seperti Li Yangde, ini adalah ukuran yang sempurna. Tubo menyambutnya, Suhang, kamu lambat sekali. Jangan-jangan kamu jadi pahlawan menyelamatkan gadis cantik dalam perjalanan ke sini, alasan seperti itu sudah tua sekali. Kamu benar-benar tepat, aku benar-benar menyelamatkan seorang gadis, dan dia cukup cantik, tapi dia terlalu banyak tingkah. Song Suhang tertawa, lalu melihat sekeliling apartemen, Yangde, berapa sewa di sini? Dia juga ingin menyewa tempat di luar kampus, jadi dia ingin tahu harga pasaran. Harga pelajar, 5.000 untuk disewa setahun. Tagihan listrik dan air dibayar sendiri, dan semuanya harus dibayar penuh. Jawab Li Yangde, bisa menyewa tempat begitu dekat dengan sekolah dengan harga seperti itu sangat beruntung. Jujur saja cukup bagus. Song Suhang mengangguk. Tubo menyela, ayo pergi ke kaki 5 Ah Sun, aku sudah memesan meja, hari ini traktiran Yangde, kita harus membuat makanan ini berharga. Berbicara tentang makanan, nafsu makanku hari ini terutama baik. Song Suhang mengangguk, mungkin karena dia mengeluarkan energi mengonsumsi body tempering liquid, sekarang dia merasa bisa makan seekor sapi sendirian. Kemudian, Song Suhang makan dengan sangat enak. Ketiga teman sekamarnya yang lain tercengang saat menyaksikan. Suhang dalam ingatan mereka tidak pernah sehebat ini dalam makan, kan?